Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya ini hari yang indah buat kita semua, amin. Amin, puji Tuhan. Saya bersyukur, kita bersama-sama bersyukur. Kita boleh berada di tempat ini. Kendati suasana hujan di luar sana, tidak mengurangi semangat kita untuk memuji memuliakan Tuhan, amin. Karena Dia begitu baik, Dia sudah memelihara kita selama 1 pekan yang lalu. Dan hari ini kita datang dengan ucapan syukur. Ya, lebih dari hidup yang Dia berikan kepada kita, tapi berkat-berkat pemeliharaannya, kasih setianya, pembelaannya begitu nyata dalam kehidupan kita, amin. Jadi selayaknya lah kita datang dengan ucapan syukur kita lewat puji-pujian yang akan kita naikkan bersama. Mari kita siapkan hati kita siapkan hati kita untuk datang ke hadapan hadirat Tuhan lewat ucapan syukur kita. Mari kita naikkan pujian berikut ini. Terima kasih Tuhan. Engkau kerinduan kami. Kami haus akan Engkau. Kami rindu selalu jamahan-Mu dinyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama kita naikkan pujiannya. Ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair, tak tahan ku menantikanmu. Sekali lagi kita katakan, ya Allah, Engkaulah rinduku, yes, Lord. Jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair, tak tahan ku menantikanmu, dan ku pada Engkau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus.
terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus, sebab kasih setia-Mu, Amin. lebih dari hidup. Bibirku kan memegangkan-Mu. Lebih sungguh-sungguh lagi, sidang jemaat katakan. Dan ku pandang Kau di tempat, yes Jesus. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih setia-Mu nyata Tuhan. Tak habis-habisnya Yesus. Kau lebih dari hidup. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami memegangkan Engkau Yesus. Kami memegangkan. Terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegangkan-Mu, dan ku pandang Kau di tempatku. Terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegangkan-Mu. Katakan sebab kasih-Mu Tuhan, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Kami memegangkan Engkau Yesus. Kami memegangkan Engkau Yesus. Yes. Bibirku kan memegangkan-Mu. Buka mulutmu saudaraku, agungkan Dia, besarkan Dia, sebab Engkau yang mulia Tuhan. Engkau yang layak kami agungkan dan kami tinggikan Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami agungkan Engkau. Kami tinggikan. Ini kami Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami sudah merasakan betapa mulianya Engkau dalam hidup kami Tuhan. Betapa luar biasanya. Engkau Allah yang agung, Engkau Allah yang mulia. Dan kami mengucap syukur Tuhan, Engkau begitu baik dan begitu luar biasa bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terimalah ucapan syukur kami Tuhan. Kau terlebih besar dalam hidup kami. Tiada terukur kasih setiamu yang boleh kami nikmati dalam kehidupan kami Tuhan. Kau dahsyat, Kau luar biasa. Terima kasih Abaku. Terima kasih buat kesehatan yang Kau beri. Terima kasih buat waktu dan hari yang luar biasa ini. Terima kasih buat kesempatan di mana kami boleh bersekutu bersama Tuhan. Dan kami percaya ada berkat Tuhan yang luar biasa bagi kami hari ini. Urapi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami dengan roh puji-pujian Tuhan. Biar pujian yang akan kami naikkan keluar dari hati kami. Melalui mulut lidah kami sebagai ucapan syukur kami atas kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa. Tidak ada yang perlu kami takutkan Tuhan. Kami tidak perlu khawatir Tuhan. Sebab Engkau ada beserta kami. Kaulah pemimpin dan penguasa atas kehidupan kami. Terima kasih Abaku, terima kasih.
Terima kasih, kami mau rindu Tuhan, memuji, menyukakan hati-Mu lewat puji-pujian kami. Urapi ibadah kami Tuhan, berhadiratlah di tengah-tengah kami. Urapi kami pribadi, lepas pribadi, biar kami boleh merasakan lawatan-Mu Tuhan. Kau Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa dalam surga, bentengi tempat ini dengan kuasa-Mu. Malaikat surgawi menjagai tempat ini, menjagai hotel ini. Dan izinkan kami untuk bebas memuji Tuhan dan beribadah bersama. Terima kasih Bapa, sisa-sisa kuasa kegelapan yang mau mencoba mengganggu hati kami. Roh tidak mau memuji, roh kritik, roh malas Tuhan. Bahkan gangguan apapun dari kuasa-kuasa kegelapan. Semua itu kami bersatu hati kami ikat dan tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia keluar dari tempat ini. Terutama dari hati dan pikiran kami masing-masing. Darah Yesus sudah menghancurkan, mematahkan segala bentuk roh-roh kegelapan. Terima kasih Tuhanku, terima kasih. Kami mau tabiskan ibadah ini hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Mari semua yang percaya katakan amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus lebih lagi dengan sukacita. Saya mau lihat senyum-senyum di wajah. Sebab tiada terukur betapa besar data luar biasa kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita naikkan pujian berikut ini. Terima kasih Yesus. Yes. Kasihnya, perhatiannya lebih tinggi mengatasi langit. Amin. Yes. Come on. Tepuk tangan dong. Yes. Come on. Yes. Come on. Say. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Mari sekali lagi katakan. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Mari bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajar perbuatanmu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Katakan panjang. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Katakan hatiku bersyukur, hatiku bersyukur. Amin. Jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajar perbuatanmu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Musik memuji Tuhan. Begitu luar biasa kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Sepatutnya kita bersyukur. Allah kita luar biasa. Kasihnya begitu luar biasa. Dia dahsyat. Come on. Yes. Musik memuji Tuhan. Joshua Indra, Kak Yayan, and Daniel memuji Tuhan. Yes.
mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, Sebab Engkau ajaib. ajaib perbuatanmu. Yes. Besar anugerah. Amen. Takkan berhenti ku memuji namamu. Sekali lagi dong, katakan. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji. Mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, Engkau ajaib, ajaib perbuatanmu. Besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan, lebih sungguh-sungguh. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu. Kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi katakan, kasih setiamu. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu. Kasih setiamu besar selamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Sekali lagi, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau luar biasa. Silakan duduk kembali. Oh haleluya, Yesus, Engkau sungguh baik. Amin. Yesus sungguh baik. Mari kita tenangkan hati kita. Kita sudah memuji Tuhan, menyukakan hati Tuhan lewat puji-pujian kita. Kita dapat merasakan kuasanya dan urapannya. Ketika kita menyembah memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita dapat merasakan kuasa dan hadiratnya turun atas kita. Namamu indah Yesus. Dan kami memuji, selalu memuji dan menyembah Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama katakan, Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu
agungkan selamanya. Ku mau memuji. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Engkau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu Yesus. Ku mau memuji. Yes Lord, come on. Ku selalu pujimu, ku mau menyembah. Amen Tuhan. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan, Semua kemuliaan hanya untuk Engkau Yesus. kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Amen Tuhan. Tuhan dan Raja-Mu, segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Raja-Ku, Segenap jiwa. segenap jiwa Nafas kami Tuhan. dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Mari sidang jemaat katakan. Mau memujimu, Amen. ku selalu Pengakuan kami. pujimu, ku mau Kami mau sembah menyembah, Engkau. ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, Kasih Yesus. kemuliaan hanya bagi Lebih sungguh-sungguh lagi sidang jemaat. Ini janji kita. Ku mau memuji, Ini janji kami Tuhan. ku selalu Hidup kami selalu penuh puji, dengan pujian. ku mau menyembah, Hidup kami hanya menyembah Engkau ku Yesus. selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku selalu sembahmu,
Agung besar perkasalah Engkau Tuhan. Amin. Engkau Allah yang menciptakan langit dan bumi. Engkau Allah yang telah memelihara kehidupan kami. Engkau tidak sesaat pun tidak pernah meninggalkan Terima kami. kasih, Bapa. Engkau layak terima pujian. Engkau layak terima keagungan dan kemuliaan. Agung perkasalah perbuatan-perbuatan-Mu Tuhan. Engkau besar. How great you are, Lord. How great. Thank you, Lord. Thank you. Terima kasih Tuhan. Kami ada pada pagi hari ini itu semua karena kasih karunia anugerah yang daripada Engkau saja Tuhan. Pujian sudah kami naikkan kiranya, haleluya, pujian kami Tuhan boleh menyenangkan hatimu, menjadi dupa yang berbau harum, boleh memberikan kekuatan buat kami Tuhan. Terlebih lagi Tuhan di awal tahun 2026 ini Tuhan, kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Kami tahu keberadaan kami terbatas, namun Engkau Allah sumber kehidupan kami Tuhan. Yes, amen. Yang senantiasa memelihara kami Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sungguh sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengar sebagian daripada sabda firman-Mu untuk melandasi kehidupan kami sepanjang minggu ini. Dan bahkan haleluya untuk hari-hari ke depan kami mohon tuntunan kekuatan pertolongan yang daripada Engkau saja Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, Kau pakai mulut lidah hamba-Mu Tuhan. Untuk menyeberangkan isi hati-Mu, kami juga diberikan hati seperti tanah yang subur yang siap ditaburi oleh benih kebenaran firman-Mu Tuhan. Amen. Dijauhkan dari segala bentuk, haleluya, roh-roh asing yang ingin mengganggu ibadah kami dalam pemberitaan kebenaran firman-Mu, roh-roh ngantuk, roh-roh tidak mau konsentrasi. Semua disingkirkan darah Yesus. Nya pergi dari hati dan jiwa pikiran kami. Berkaryalah Roh Kudus, berkaryalah Tuhan, gereja-gereja lain yang melakukan ibadah senada juga Tuhan, Engkau berkati mereka. Amen. Teman-teman kami yang dalam kelemahan tubuh saat ini, tetap kami serahkan ke dalam tangan-Mu, bahkan kesembuhan yang daripada Engkau sudah terjadi Tuhan. Amen. Thank you, Jesus. Haleluya, Engkau berkati mereka juga Tuhan, dengan sanak famili dan keluarga mereka. Orang tua kami juga Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Berkaryalah Tuhan, kami siap untuk memuji, membesarkan nama-Mu, kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu lewat firman yang akan kami baca. Guru sekolah minggu kami serahkan dalam tangan-Mu, anak-anak kami, generasi kami, haleluya, tetap kami serahkan dalam tangan penyertaan yang daripada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa, yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua, salam selamat pagi bagi kita semua. Apa kabar? Luar biasa Tuhan kita baik ya, walaupun di luar hujan tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Ya, masih bisa datang beribadah pagi ini, itu adalah anugerah Tuhan, amin. Ya, terima kasih buat tim Praise and Worship, pemain musik, multimedia. Saya tahu teman-teman sudah melakukan yang terbaik dan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan dan keagungan nama Tuhan, amin. Jadi berikan tepuk tangan sekali lagi, kita mengucap syukur bahwa Tuhan kita baik, amin. Ya, He's great God, Dia Allah yang sungguh sangat luar biasa, amin. Terima kasih pada pagi hari ini, semua dari kita masih diizinkan datang beribadah dalam keadaan tentunya sehat walafiat, amin. Ya, walaupun mungkin kita merasakan flu-flu sedikit, tetapi kita berusaha datang. Dan tapi ada juga orang-orang teman-teman kita yang memang sudah kondisinya betul-betul dia harus beristirahat. Kita harus tetap bawa mereka dalam doa. Ya, di akhir-akhir tahun ini, di akhir penghujung zaman ini, mengawali tahun 2026 ada banyak begitu berita yang bikin surprise. Saya pribadi banyak mendengar berita-berita yang bikin kaget mendengarnya. Jadi buat teman-teman mungkin sudah pada udah pada baca, saya info di di grup GPT. Jadi ada hamba Tuhan Bapak Pendeta Wali Yosef itu bawa firman tahun 2025 kalau nggak salah itu bulan Oktober atau November. Dia bawa firman, udah itu terus Desember sejatinya dia mau ke Bali. Cuma karena Desember kita ada perayaan Natal, saya bilang sudah terisi jadwalnya. Dan kaget sekali saya kalau 3 hari yang lalu saya dapat berita dia dipanggil Tuhan. Pada paginya dia ngirim renungan. Ya, saya banyak dapat renungan kebenaran firman Tuhan dari
gembala senior kita, Bapak Firmanyo selalu setiap pagi, udah itu dari ketua BPW kita, Pak Jonahor selalu juga setiap pagi, dan saya tergabung di dalam PGPI di Provinsi Bali, banyak dapat renungan firman dari teman-teman PGPI, udah dari MPUK Badung, banyak teman-teman dari GBI, atau teman-teman dari Infinity, dari GPDI, banyak saya terima firman. Jadi kalau baca renungan banyak sekali. Jadi satu sisi kalau saya sharing renungan firman itu yang sharing yang singkat-singkat, saya tidak mau nulis yang banyak-banyak. Jadi itu sari-sarinya saya ambil dari beberapa renungan dari teman-teman yang ada hampir di seluruh Indonesia. Ya, karena teman-teman di Medan waktu saya ikut diklat masih aktif, mereka juga sharing tentang keadaan mereka di sana. Ya, tapi puji Tuhan kita di Nusa Dua, di daerah Bali diberkatin Tuhan. Amin. Walaupun situasi saat ini mungkin kalau kita keluar agak macet sedikit. Ya, jadi itu tandanya ekonomi bergerak. Ekonomi bergerak. Jadi kenapa hunian hotel mungkin agak sepi? Jadi memang biasanya ini adalah bulan-bulan yang memang sepi. Karena orang habis liburan Natal, sepi, nanti mulai ramenya adalah menjelang Imlek. Tahun baru Cina udah itu Paskah mulai, setelah itu baru summer holiday. Tapi satu sisi, kalau kita ikut Tuhan sungguh-sungguh dalam hidup kita, pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Sehingga kita tidak perlu khawatir lagi tentang apa kata orang. Karena saat-saat ini kan antara berita yang benar sama berita yang tidak benar itu banyak sekali beredar. Sehingga agak sulit membedakan opini sama kenyataan. Ya, jadi orang yang menginginkan suatu hal yang jahat, tetap dia mengirimkan opini-opini, pandangan-pandangan mereka. Jadi bukan salah, jadi pandangan mereka itu benar menurut mereka. Tapi kalau terus-terusan itu kita dengar, kita serap, akhirnya lama-lama kita ikut terbawa juga dengan opini-opini tersebut. Jadi kalau berita, kita harus banyak filter juga. Tapi kalau kebenaran firman Tuhan, tidak usah difilter. Kita baca firman setiap hari, jadi firman itu iya dan amin. Ya, jadi yang kadang-kadang bisa menarasikan firman itu beda adalah pembawa firman. Jadi yang masalah bukan firmannya, tetapi yang mendengar sama yang membawa firman. Sehingga tahun ini, tahun apa? Tahun 2026? Ada yang, tadi kita tidak bawa kalendernya ya, sorry. Ada yang belum dapat kalender? Ya Bu Piki belum juga kayaknya, belum ya. Pak Piki sehat ya, puji Tuhan, saya tahu hujan-hujanan banyak tamu juga. Jadi Pak Oswal, kalau Pak Oswal saya tahu dia baru kemarin saya tahu ceritanya. Pak Oswal tidak pernah sakit, kalau sakit dia cuma modalnya minum vitamin C. Ya, sama Pak Ronald juga. Pak Ronald saat ini lagi sedang sakit, jarang dia mau ke dokter. Dia beriman terus sama Tuhan. Jadi ada sakit itu adalah tubuh kita yang bisa menolong. Jelek kalau saya, kalau sakit dikit dokter, sakit dikit dokter. Makanya kadang-kadang agak beda sama istri. Kalau istri, enggak minum jus dulu. Jadi makan-makan yang jamu. Jadi ada banyak pandangan-pandangan. Tetapi di satu sisi, tahun ini adalah awal tahun banyak sekali ada, sekarang kan lagi di seluruh dunia, itu ada flu super flu. Ya. Jadi kalau dulu ada super moon, ya, sekarang dengarnya ada super flu. Tapi super flu katanya tidak sebahaya COVID. Tetapi terus terang sejak COVID, ketahanan tubuh kita, saya pribadi agak menurun. Karena dulu mungkin terlalu banyak vaksin, segala banyak macam obat yang masuk. Jadi sekarang kalau umpamanya dikasih sakit kepala sedikit, dikasih obat sekali aja masih kurang mempan. Karena daya tahan tubuhnya agak turun.
Tapi kalau dia tidak mau sering minum obat, biasanya tahan tubuhnya itu betul-betul bagus, terlatih. Sel darah putihnya, sel tubuhnya itu akan terlatih. Nah, tahun 2026 adalah tahun living in God's plan. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Siapa masih ingat kehendak Tuhan dalam hidup kita orang percaya apa? Ya, kehendak Tuhan bagi orang Kristen. Siapa masih ingat minggu lalu yang saya sampaikan? Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Kalau kita ikut Tuhan sungguh-sungguh, pasti menerima damai sejahtera yang daripada Tuhan. Jadi kalau kita taat setia, kita terima bonus-bonus dari Tuhan, yaitu damai sejahtera, keluarga diberkati, usaha diberkatin. Jadi rancangan kita serahkan kepada Tuhan, sesuai dengan rancangan Tuhan. Jadi mari belajar menyelaraskan keinginan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu living in God plan. Jadi kalau nggak salah Cuco tulis minggu yang lalu ya. Saya tadi sempat bilang terima kasih Cuco. Jadi kalau anak-anak sekarang kena media digital namanya, sekarang banyak sekali ada aplikasi-aplikasi baru yang kita pakai. Jadi tampilan yang baru dipakai di layar itu udah harus diupdate dari ke hari. Jadi sama kayak saya langganan Canva, jadi langganan Canva, tapi saya jarang pakai Canva itu. Ya, Canva adalah aplikasi untuk bikin media digital. Tapi sekarang saya jarang pakai gitu. Tapi walaupun jarang dipakai, lupanya langganan itu dipotong terus gitu setiap bulan. Jadi saya mesti bayar untuk langganan itu setiap bulan. Karena dari sana saya belajar namanya digital, bisa menampilkan foto, bisa menampilkan video, itu belajar. Nah, tahun ini adalah belajar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tahu kehendak Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam hidup kita. Jadi sebagai tema di awal tahun ini, yang sudah dapat kalender, atau sudah saya pernah sampaikan beberapa kali, adalah kita mengawali tahun 2026 ini, di dalam mengawali tahun ini kita tidak boleh khawatir. Dalam hidup ini kita tidak boleh khawatir. Don't worry. Be happy. Ya, jangan khawatir, tetaplah bersukacita. Don't worry, be happy. Di mana ayatnya itu kalau dicari Alkitab? Bersukacitalah senantiasa, berdoa dan mengucap syukur. Bersukacita dalam artian janganlah kamu khawatir, tapi bersukacita. Ya, jangan khawatir. Jadi mengawali tahun 2026 jangan terlalu sibuk dengan apa kata orang. Tetapi kita harus juga peka, bijaksana, memfilter semua berita-berita. Memang saat ini saya sempat sudah singgung minggu yang lalu, Venezuela, Arab, terus Rusia sama Ukraina. Dan hari ini adalah hari yang ke-14 demo besar-besaran di Iran. Kemarin saya dapat berita dari istri saya juga info, dan saya juga dapat informasi dari penginjil yang dari Afghanistan. Rupanya dengan adanya demo di Iran, orang yang sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus itu declare dirinya kalau dia pengikut Tuhan. Jumlahnya itu sudah lebih dari 1 juta. Yang mana Iran itu dulu adalah bagian ditulis dalam Alkitab itu. Dulu dia percaya sama Tuhan Yesus. Dia menunggu Nabi Yesaya, Nabi Mesias. Tetapi dengan pemerintahan yang diktator, sehingga di sana, mohon maaf, kemarin saya lihat videonya yang terakhir yang saya ikutin di beritanya tentang Open Doors. Jadi kalau perempuan di Iran tidak pakai jilbab, mohon maaf, itu kena
hukuman. Dia tidak boleh kuliah, anak-anak wanita sana tidak boleh kuliah, tidak boleh menari. Tapi apa yang kemarin setelah demo besar-besaran, dia salto anak cewek, salto di jalan. Salto, dia buka, dia bakar hijabnya, dia salto. Dia merasakan kebebasan, udah itu ada pemuda, dia naikkan bendera Iran di atas patung yang dia percaya, udah itu lambang negara yang melambangkan negara tersebut, ya saudara kita, dirobohin, diganti dengan bendera Iran yang sebenarnya. Jadi lambang-lambang bulan sabit itu mereka rontokkan. Itu yang terjadi sekarang dan itu masih saat ini pemerintahnya masih belum mengambil sikap yang begitu baik. Jadi ya saya dengar, jadi pemerintah mendengar semua kritik, tapi situasi semua sudah banyak mulai dibakar-bakar. Itu di Iran. Di negara Indonesia pun saat ini juga ada banyak tantangan. Tantangan kita beda. Di Bali juga tantangannya beda. Tetapi mari kita bijaksana dan kita belajar ketetapan firman Tuhan. Karena firman Tuhan di dalam Filipi, mungkin saya minta tolong Pak Anton baca di dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7. Sebagai dasar daripada do not worry, jangan khawatir, Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Terima kasih. Ini adalah nasihat Rasul Paulus buat jemaat di Filipi 2000 tahun yang lalu. Dia mengingatkan jemaat Filipi untuk tidak khawatir. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Karena pada saat itu jemaat di Filipi juga mengalami tekanan. Nah kita di awal tahun 2026, kita tahu tahun yang sebelumnya adalah tahun rahmat Tuhan, banyak kita terima berkat. Tapi tahun ini, di tahun belajar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan berarti kita tidak ada tantangan, bukan berarti kita tidak ada masalah. Masalah akan selalu ada, karena kita masih hidup di dunia. Tetapi untuk menghadapi masalah itu, agar masalah itu tidak berat, Tuhan mengingatkan kita, yaitu kebenarannya agar jangan khawatir, don't worry. Jangan khawatir. Jadi kalau kita belajar sendiri, mari kita perhatikan sama-sama. Klik. Oke, jadi kalau kita perhatikan jangan khawatir, maknanya itu dari bahasa Yunaninya itu merinao, yang lebih banyak berarti makna dari khawatir menurut Alkitab adalah perasaan gelisah, cemas, atau ketakutan yang berasal dari kurangnya kepercayaan kepada Tuhan dan janji-janjinya. Khawatir itu adalah perasaan cemas, perasaan bercabang. Jadi ada ketakutan yang belum tentu terjadi. Karena khawatir itu kan sudah terjadi apa belum? Belum terjadi. Jadi makna Alkitab dari khawatir adalah perasaan cemas, bimbang, ragu-ragu karena kurang percaya kepada Tuhan. Jadi kita cari makna khawatir yang sesuai dengan kita orang percaya, sebagai orang Kristen. Jadi orang dunia juga banyak khawatir mereka. Tetapi di sini makna khawatir dalam bahasa Yunani adalah merinao, yang berarti pikiran terpecah, terbagi. Ya, pikiran kita terpecah, terbagi, padahal belum tentu itu terjadi. Jadi kalau kita sering khawatir, sering cemas, tandanya ada sakit dalam hati kita. Jadi kalau kita sering khawatir, menurut penelitian ada seorang dokter yang meneliti kalau orang yang sering cemas mengakibatkan kekhawatiran mempengaruhi sirkulasi darah. Demikian juga jantung, kelenjar-kelenjar dan seluruh sistem saraf itu terpengaruh. Dan umumnya tubuhnya orang yang khawatir itu akan mulai
bungkuk. Ya, karena belum tentu hal-hal yang itu terjadi, tapi itu sesuai dengan penelitian. Jadi kalau orang cemas, khawatir, dikit-dikit cemas, itu mengakibatkan mereka bisa sakit jantung, darah sirkulasinya darah turun, dan bungkuk. Bahkan di Alkitab pun ditulis, orang khawatir itu membungkukkan tulang. Pernah baca ayatnya? Ada yang pernah baca ayat kekhawatiran itu membungkukkan? Ya. Mungkin Joshua bantu baca di dalam Amsal 12 ayat 25. Amsal 12 ayat 25. Ya. Oke, ulang lagi sekali. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Dalam artian Tuhan ingatkan kita agar tidak khawatir, bersukacitalah senantiasa, berdoalah. Kalau kita cemas, kalau kita khawatir, itu tidak salah, tidak dosa. Tapi jangan sampai kekhawatiran itu terus-terusan mempengaruhi iman percaya kita kepada Tuhan. Karena arti makna sejatinya kalau khawatir itu adalah kurang percaya kepada Tuhan. Jadi banyak sekali saya lihat kadang-kadang orang belum waktunya udah bungkuk sekali. Ya, karena sedikit-sedikit khawatir, cemas. Apakah khawatir sama dengan takut? Sama enggak khawatir sama takut? Beda ya? Di Alkitab, dalam penelitian Alkitab Indonesia, bahasa Indonesia, atau di Sabda, bilang kata jangan takut itu ditulis 365 kali. Dalam artian setiap hari Tuhan ingatkan agar kita tidak takut. Demikian juga dalam artian hidup kita jangan khawatir. Ya, siapa yang masih khawatir pagi hari ini? Ya, pas di gereja bilang tidak, pas keluar? Ya, wajar enggak kita khawatir? Boleh enggak kita khawatir? Boleh, tapi jangan berlebihan. Kalau engkau cemas, kalau engkau khawatir, apa nasihat firman dalam Filipi tadi? Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu, kekhawatiranmu, nyatakanlah. Kita ngomong kekhawatiran kita kepada Tuhan. Bukan ngomel, ngedumel, tetapi Tuhan ingatkan, jika engkau khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kalau engkau cemas tentang hari-hari depan masa hidupmu, tentang anakmu, tentang masa depan anakmu, ataupun tentang apa yang hendak engkau makan atau minum, mari kita belajar. Alkitab itu mengajarkan jika khawatir, cemas itu ada dalam hati kita, sampaikan rasa cemas dan khawatir itu hanya kepada Tuhan melalui doa dan ucapan syukur. Kita khawatir wajar karena kita masih hidup di dunia, kita masih menghirup napas. Karena dengan perasaan khawatir kita akhirnya bisa introspeksi diri. Karena kekhawatiran itu adalah belum benar terjadi. Jadi perhatikan apa kata firman tentang khawatir. Oke, perhatikan apa kata firman-Nya tentang khawatir. Jadi yang ditulis di dalam Alkitab tentang khawatir, ini bukan banyak sekali sebenarnya, cuma saya mau ngambil 3 ayat yang poin apa khawatir. Jadi pertama, tidak khawatir tentang apapun juga. Itu ditulis, kita sama-sama tadi sudah baca, don't worry, dalam Filipi 4 ayat 6 sama 7, kita sudah sama-sama baca. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Karena, tetapi di sana diingatkan,
Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi pertama, manusia banyak yang khawatir, banyak yang cemas. Tetapi firman-Nya mengingatkan kita, perhatikan, untuk tidak khawatir tentang apapun juga. Apapun situasi, kondisi kita, kalau seandainya engkau masih cemas, khawatir, ingat firman Tuhan, balik lagi. Kenapa? Tuhan ingatkan firman-Nya lewat firman-Nya untuk tidak khawatir, karena Dia Allah yang beserta kita. Dia Allah yang Immanuel yang selalu mendampingi kita. Kalau kita cemas, khawatir, nyatakan khawatir kita kepada Tuhan. Perhatikan itu ya, saya tidak usah baca lagi. Yang pertama, tidak khawatir tentang apapun juga. Yang kedua, Tuhan mencukupkan kebutuhanmu. Ya, ini janji Tuhan. Bukan janji-janji omong kosong, enggak. Tuhan mencukupkan kebutuhanmu. Manusia jauh lebih berharga dari ciptaannya yang lain. Jadi manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Yang diberikan roh, jiwa, dan hembusan napas Tuhan. Kalau binatang dia tidak diberikan hembusan napas Tuhan. Kita ciptaan yang paling mulia. Mari kita sama-sama baca dalam Matius 6. Ini agak banyak gini. Tidak apa-apa Mas Anton ya. Kita baca di dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Hal kekhawatiran. Ya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, Janganlah khawatir akan hidupmu. akan apa yang hendak kamu makan atau minum, Ya. dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, Jangan khawatir juga akan tubuhmu. akan apa yang hendak kamu pakai. Ya. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, Bukankah hidup lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Terus ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit, yang Ya. tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Bukankah kita ciptaan Allah yang mulia jauh melebihi daripada burung-burung di udara? Ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ya, karena kita khawatir itu akhirnya bisa menambahkan sehasta daripada jalan hidup kita. Adakah itu terjadi? Tidak ada. Terus ayat 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Oke, makasih Mas Anton, sampai di sana aja. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lanjutkan baca. Jadi Tuhan mengingatkan agar kita tidak khawatir. Di Lukas juga 12 ayat 22 sampai 31 ditulis hal yang sama. Jadi kalau jangan takut, Tuhan menulis lebih dari 365 kali. Tentang jangan khawatir, ada banyak ayat Alkitab mengingatkan untuk hidup, bisa hidup, bertahan. Kalau kita setia mengikut Tuhan, kita tidak usah khawatir tentang hal-hal apapun. Jadi kekhawatiran ini adalah bisa membungkukkan tulang, buat kita cemas, tensi darah turun, gampang sakit. Kalau orang cemas, tidak ada harapan, mereka gampang sakit. Jadi biar tidak gampang sakit, sering-sering baca firman. Ada satu contoh, suatu cerita saya dengar, ada seorang ibu, ini kejadiannya di luar negeri, ada seorang ibu, dia punya dua anak. Dia punya dua orang anak, jadi anaknya yang satu cowok, yang satu cewek. Yang cewek itu yang terakhir, yang nomor 2, yang nomor pertama adalah cowok. Jadi yang anak si sulung punya usaha jualan payung. Anaknya yang pertama, yang sulung itu dia jualan payung. Terus anaknya yang kedua, yang bungsu, yang cewek, dia jualan minuman, es cinco. Jadi dari cerita ini saya udah bayang-bayang, oh ini kalau nggak di Indonesia, di daerah Asia. Karena kalau
di barat kayaknya ada yang orang jualan es cinco, udah ada ya? Ya, masih ada rahasia. Jadi es cinco. Jadi kalau anak yang pertama itu jualan payung, udah tuh anak yang kedua adalah jualan es. Jadi kalau anak yang pertama, kenapa dia jualan payung? Dia agar payungnya laris, tentunya dia mengharapkan musim hujan terus-terusan, biar payungnya laris. Nah, sedangkan anaknya yang bungsu, dia adalah jualan es cincau. Jadi dia mengharapkan cuacanya panas terus. Jadi biar esnya laris. Nah, sekali waktu ibunya ini datang ke gereja. Dia sudah orang percaya, dia sudah terima Tuhan. Dia ikut beribadah, datang beribadah. Waktu dia datang beribadah, Pak Gembalanya ngelihat, kenapa kok mukanya murung ibu ini? Ternyata waktu ditanya, kenapa ibu murung? Saat ini hujan deras. Saya cemas kalau anak saya yang punya usaha cincau, minumannya tidak laku. Oh, begitu. Udah itu terus, minggu selanjutnya dia datang lagi. Lagi dilihat juga mukanya masih murung. Sama Pak Gembala, kenapa kamu cemas? Saya cemas karena hari ini cuacanya panas terik sekali. Saya takut kalau usaha anak saya si sulung itu tidak laku, dia jualan payung. Sehingga akhirnya setelah dia diamatin oleh Bapak Gembala, akhirnya dikasih tahu, dia ngobrol sama ibu ini. Rupanya ibu kurang bersyukur di dalam hidup ini. Jadi pas musim panas khawatir, pas musim hujan khawatir. Sehingga dia tidak bisa menikmati hidupnya. Dia tahu dia sayang sama anak-anaknya. Tapi dia lupa punya Tuhan yang sungguh sangat luar biasa yang melihara hidupnya. Sehingga dalam firman-Nya dalam Filipi, dia diingatkan oleh Bapak Gembala, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi rupanya ibu ini jarang mengucap syukur dengan sebenarnya. Dia cuma mengucap syukur pas waktu dia diberkatin. Tapi pas ada tantangan dia tidak mau mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi pas waktu kemarau dia tetap ngomel, khawatir. Pas saat hujan dia tetap ngomel, khawatir. Jadi dia tidak bisa menikmati hidupnya. Jadi banyak juga orang-orang Kristen, mohon maaf, yang kayak gitu. Bangun pagi, isinya sudah marah-marah, ngomel, tidak bersyukur. Lupa kalau waktu bangun pagi kita masih bisa bernapas, mata kita masih bisa melek, masih bisa melihat, itu adalah anugerah Tuhan. Karena banyak orang yang pingin bernapas dengan enak, tetapi mereka pakai napas bantuan. Saya punya ibu minggu yang lalu, dia mesti masuk ke rumah sakit dikasih napas bantuan karena dia ada peradangan di paru-parunya. Tetapi setelah beberapa hari, 2 hari, dia pulang karena dia udah napasnya biasa. Rupanya, kalau kita biasanya dulu sering gerak, kita sering ada aktivitas yang banyak, terus akhirnya diam, itu juga mempengaruhi kesehatan kita. Di dalam hidup ini, Tuhan ingatkan agar kita bersyukur dalam segala keadaan. Kalau engkau khawatir, nyatakanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Jadi mengucap syukur itu adalah lewat doa dan menyampaikan keinginan-keinginan, kekhawatiran-kekhawatiran kita, permasalahan-permasalahan kepada Tuhan, itu adalah sama dengan kita tidak mampu tanpa Tuhan. Kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan mencukupkan kebutuhan kita. Amin.
Seperti dalam Matius itu bilang, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak engkau makan dan apa yang hendak kau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Ya, pagi ini semua pakaiannya indah-indah semua ya. Saya tahu Bapak Ibu tidak punya cukup satu baju aja. Ya, ada bahkan lebih. Ya, saya punya baju banyak sekarang. Ya, jasnya dari sejak saya pelayanan sampai sekarang udah banyak saya dapat jas. Ya beli, udah itu terus ini dari apa namanya? Tadi Joshua sempat ngingetin dia dulu sering minum vitamin waktu handle Apex. Ini jasnya Apex nih Joshua nih. Ya ada tulisannya Apex nih masih di Nusa Dua nih. Tapi masih keren, bagus gitu. Ya. Jadi jangan khawatir tentang apapun dalam hidupmu, karena Tuhan mengerti dan peduli hidupmu. Jadi Tuhan mencukupkan kebutuhanmu. Jadi manusia jauh lebih berharga dari ciptaan yang lain. Orang burung-burung di udara, udah itu bunga bakung aja dia, bunganya bagus sekali. Jadi untuk mengawali, untuk melangkahkan kaki di tahun 2026 ini, di awal tahun ini di bulan Januari, serahkan segala rencana kita kepada Tuhan. Kalau seandainya itu mungkin mustahil, mari kita belajar menyelaraskan keinginan kita biar sesuai dengan kehendaknya Dia. Kayaknya tidak mungkin tahun ini aku beli mobil itu umpamanya. Kalau seandainya hitung-hitungan gaji, udah itu terus pendapatanku, tabunganku, rasanya belum bisa aku beli mobil. Jangan punya cita-cita untuk beli mobil. Karena kalau engkau naruh pengharapanmu terlalu tinggi, makanya akhirnya hidupmu cemas, khawatir. Ada banyak ketakutan. Beriman boleh, tetapi jangan lupa lihat situasi keadaan kita. Tapi kalau kita tetap taat dan setia mengiring Tuhan, dan tidak ada perkara yang mustahil, karena Dia sanggup memberikan apa yang tidak mungkin bagi kita. Dan bahkan Tuhan sanggup memberikan lebih daripada apa yang kita doakan. Makanya pentingnya kita, kenapa kita masih khawatir? Karena kurang percaya kita kepada Tuhan. Percaya kita itu cuma imannya kita, aku percaya waktu saat diberkatin. Pas saat dalam permasalahan kita, rasa Tuhan itu tidak dengar doa-doa kita. Padahal tidak, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan mencukupkan kebutuhanmu. Dan Tuhan mengerti dan peduli akan hidupmu. Ini yang ketiga, Tuhan mengerti dan peduli akan hidupmu. Tetap taat dan setia mengiring Tuhan, melayani Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7, agak jauh saya ngambil gininya. Firmannya, apa katanya? Kalau seandainya saat ini engkau rasanya tidak mungkin, tetap masih cemas. Tetapi apa nasihatnya 1 Petrus? 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang akan memelihara kamu. Waktu kita berserah kepada Tuhan bukan berarti kita tidak berusaha. Tentunya kita berusaha, tetapi rasanya tidak mungkin, mustahil. Tapi kalau kita bersama-sama bekerja dengan Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Jadi serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi di sini dalam artian kekhawatiran itu juga dibutuhkan usaha. Usaha itu Tuhan butuhkan agar kita mau kerjasama sama Tuhan, mau datang berdoa, menyampaikan kecemasan dan kekhawatiran kita. Jadi solusi agar kita tidak khawatir dalam hidup ini, mari kita perhatikan ini solusinya. Saya tulis 3 juga di dalam Alkitab. Apa solusinya agar kita hidup tidak khawatir? Solusinya agar tidak terjebak dalam dosa khawatir ini, agar kita tidak terjebak dalam dosa khawatir. Yang pertama, berdoa dan bersyukur. Ya, ini ada jadi tema nanti di dalam ayat kita. Minta Mas Anton tolong baca dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 ayat 17. Jadi agar kita tidak
terjebak dengan rasa khawatir yang berkelebihan, rasa cemas, rasa takut yang berkelebihan, apa nasihatnya? Rasul Paulus 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 17. 1 Tesalonika 5 ayat 16 dan 17. Ya, Bersukacitalah senantiasa. bersukacitalah senantiasa. Titik kan itu. Pertama, agar kita tidak khawatir dalam artian baru bangun pagi ucapkan syukur. Jadi bikin good vibe. Ya, benar apa istilah anak-anak muda? Ya. Posting hal-hal yang positif. Lihat hal-hal yang baik pas bangun pagi. Karena hormon kita itu terpengaruh, apalagi bangun pagi. Kalau pikiran kita sudah langsung isinya yang khawatir, yang cemas, ya sepanjang hari itu akan khawatir dan cemas. Pas bangun pagi, terima kasih Tuhan, aku diberi kesempatan baru bangun pagi ini. Panca indraku berfungsi dengan baik, terima kasih Tuhan. Aku masih bisa minum air dengan baik. Terima kasih Tuhan, mohon maaf. Saya punya teman pengusaha kaya. Gara-gara dia tidak bisa bukan buang air besar. Mohon maaf, kentut aja ya. Tidak bisa kentut, masuk rumah sakit. Berapa biayanya untuk bisa kentut? Dimasukkan tablet melalui anus, tidak mempan, minum tidak mempan. Ya, untuk kentut aja itu anugerah dari Tuhan. Tidak bisa kentut, dia mesti ngeluarin berapa? 59 juta dia. Ya, makanya God pipe setiap pagi dibangun, oh terima kasih. Kalau pagi ini mungkin masih bisa ngelihat, oh mamaku masih ada kok. Oh aku masih punya baju yang bagus. Ucapkan mulai hal-hal yang baik. Bersukacitalah senantiasa. Jangan ngomel, jangan marah-marah mulai hari itu. Karena itu juga mempengaruhi hormon di dalam tubuh kita. Ya, bersukacitalah senantiasa. Terus yang kedua, lanjut. Ayat 17, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Jadi memulai hari dengan sukacita, katakan hal-hal yang baik. Udah itu yang kedua, berdoa, jangan lupa Tuhan, bahwa itu semua dari Tuhan. Kita bisa sehat, kita bisa bangun pagi itu dari Tuhan. Kalau umpamanya bangun pagi tidak bisa, itu berarti bukan, udah tamat, udah diabsen sama Tuhan. Ya, berdoalah senantiasa. Lanjut Mas Anand, ayat 18. Ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Jadi solusi yang pertama, saat kita khawatir, berdoa dan bersyukur, bersukacitalah senantiasa. Ada lanjutannya Mas Anton? Ya. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Yesus Kristus di dalam hidup kita orang percaya. Tuhan tahu kalau saatnya kita khawatir, Tuhan kasih jalan keluar, dia kasih jawabannya. Jadi kalau kita cari-cari kamus gitu, kalau sekarang ya dengan canggihnya teknologi, Alkitab kan ditulis di nggak banyak orang udah tidak bawa Alkitab buku handbook yang yang berat buku suci ini Alkitab, tapi kita udah bawa HP. Nah waktu HP itu ditekan, waktu engkau khawatir, ketik aja khawatir, akan muncul semua ayat-ayatnya tentang khawatir. Waktu engkau tidak ada tahu arah, tinggal ketik, jadi ada petunjuk di sana dalam Alkitab. Jadi bersukacitalah senantiasa, berdoalah dan mengucap syukur. Itu yang pertama, agar tidak terjebak dalam dosa khawatir. Nah, yang solusi yang kedua, tetap percaya pada Tuhan sepenuhnya. Andalkan Tuhan. Kita tahu kemampuan kita terbatas. Tetapi Tuhan kita tanpa batas. Jadi percaya pada Tuhan sepenuhnya. Amsal 3 ayat 5. Lanjut Mas Anton. Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Oke, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri.
Jadi kalau seandainya engkau masih cemas, seandainya engkau masih takut dan khawatir, percayalah kepada Tuhan. Jangan pakai kekuatan kita sendiri, itu maksudnya. Jadi yang kedua, solusi agar kita tidak khawatir, tetap percaya, taat kepada Tuhan. Dia Allah yang berjanji, Dia Allah yang Immanuel, Dia yang senantiasa menyertai kita. Tetap percaya kepada Dia. Mari kita buka peluangnya Tuhan lebih banyak daripada isi hati kita, pikiran-pikiran kita, atau desain-desain kita. Sehingga kita tidak khawatir, kita tidak terjebak dengan permasalahan khawatir itu. Jadi jangan sama kayak ibu tadi yang punya 2 anak. Dia maksudnya mengasihi 2 anak-anaknya. Tetapi dia menyiksa dirinya sendiri. Karena dia tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam hidup ini, kadang-kadang saya pernah terbesit sebelum saya mengambil pensiun. Waktu setelah pensiun nanti apa yang saya lakukan? Wajar saya punya kekhawatiran, tetapi dengan kekhawatiran itu saya bisa mengerem diri. Apa yang boleh saya beli, apakah itu perlu atau tidak. Itu juga ada aturannya dalam Alkitab. Kalau kita mau belanja, kalau kita mau melakukan sesuatu, apakah itu beruntung enggak untuk kita atau tidak. Sehingga dari saat itu saya belajar sama istri, hidup itu harus dinikmati. Berjalan sesuai dengan Kristus, dan Kristus itu adalah Tuhan pemeliharaku. Dia adalah penolongku dan pelindungku. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan itu saya pegang, dan saya yakin Bapak Ibu juga harus pegang itu. Jangan pernah takut dan khawatir terlalu berlebihan. Karena Tuhan yang berjanji adalah Allah yang setia. Dia tidak akan pernah meninggalkan hidup kita. Jadi percaya kepada Tuhan, percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu all out. Jangan percaya ramalan orang, jangan percaya, ya banyak ramalan-ramalan biasanya akhir tahun ini akan terjadi. Jadi kita tahu di Alkitab sudah ditulis, kita hidup di penghujung zaman, ada banyak hal yang terjadi saat ini. Ada banyak kejadian-kejadian yang terjadi saat ini. Kadang-kadang beritanya itu bikin kita tidak geleng-geleng kepala, tapi itu memang akalan terjadi. Jadi rasa aman dan tenang itu hanya ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Percayalah kepada Dia, percaya dengan Tuhan sepenuh hati. Nah sekarang yang solusi yang 3 agar kita tidak terjebak dalam dosa kekhawatiran, yang ketiga adalah jangan takut atau bimbang. Kalau orang yang bimbang mendua hati dalam Matius 10 ayat 31 sebagai ayat terakhir, jangan takut atau bimbang. Matius 10 ayat 31. Ya. Sebab itu janganlah kamu takut. Janganlah kamu takut. Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Karena kamu lebih berharga lebih banyak daripada burung pipit. Tadinya sudah kita baca dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34. Hidup kita ini lebih berharga daripada ciptaan-ciptaan yang lain. Jangan terjebak dengan ketakutan yang berkelebihan. Kalau seandainya engkau masih cemas, engkau masih takut, datang kepada Tuhan lewat doa dan ucapan syukur. Sampaikan segala keinginan kita, sampaikan permohonan kita, kerinduan kita kepada Tuhan. Sehingga kita menjalani hidup dengan keyakinan penuh bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi setiap orang memiliki rasa khawatir dan itu hal yang normal terjadi, tetapi persoalannya jangan sampai kekhawatiran itu menguasai seluruh hidup kita. Sehingga dalam setiap hari kita khawatir. Ada yang bungkuk di sini jalannya? Enggak. Ya, puji Tuhan yang datang pada pagi hari ini sehat walafiat. Ya, sehat jasmani, sehat rohani. Ya, agar sehat walafiat semua, rajin-rajin. Bukan jasmani doang diperhatikan, tapi rohaninya juga harus diperhatikan. Jadi sebagai kesimpulan pada pagi hari ini, agar kita bisa menjalani hidup dengan baik, fokuslah pada Tuhan dan kehendaknya.
Jadi fokuslah pada Tuhan dan kehendaknya. Kehendaknya Tuhan itu tidak neko-neko, sudah ditulis di dalam Alkitab kita. Kalau tidak tahu apa kehendak Tuhan, baca Alkitab. Jadi bukan katanya Pak Astama, Pak Gembala, enggak. Apa kata Alkitab? Jadi fokuslah pada Tuhan dan kehendaknya. Jangan membebani diri dengan kecemasan yang belum tentu terjadi. Karena kekhawatiran hari ini cukuplah untuk hari ini. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ya, sebagai ayat terakhir, Matius 6 ayat 34, saya 2 kali bilang ayat terakhir. Ya, sekarang ini betul-betul terakhir. Fokuslah pada Tuhan dan kehendaknya. Matius 6 ayat 34, apa katanya? Matius 6 ayat 34. Ya, Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok. janganlah kamu khawatir tentang hari esok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Amin. Jadi kalau kita katakan good vibe untuk hari besok, aku diberkatin Tuhan dan besok juga Tuhan akan memberkatin kami. Jadi hormon baik itu keluar, ada sukacita, ada muka kita itu tidak murung. Walaupun tamu sepi, kata dunia. Ya. Saya tadi tempat tanya sama Coach Ciko, gimana Nusa Dua? Sepi. Ya, saya tanya sama Rina, Four Seasons sepi juga setelah Christmas Ortodok. Ya, Christmas Ortodok itu kapan? Tanggal 6. Ya, orang Rusia, orang-orang Ortodok merayakan Christmas itu tanggal 6. Setelah tanggal 6 sepi karena sudah banyak duitnya dihabisin untuk beli kembang api. Ya. Ya, waktu tahun baru makan enak, beli kembang api, baju. Ya. Udah itu setelah tanggal 6 mulai bekerja lagi. Ya, tapi satu sisi firman-Nya mengingatkan dalam Matius 6 ayat 34. Sekali lagi baca dari awal Mas Anton sebagai gini agar kita tetap tidak mengkhawatirkan apapun dalam hidup kita. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Ya, Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. untuk sehari. Jadi jangan membebani diri kita dengan kecemasan-kecemasan yang belum tentu hal itu terjadi. Jadi tetaplah percaya kepada Tuhan. Semasa Tuhan beri kesempatan, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Jadi sama-sama mari kita naikkan pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Sorry, saya enggak ini lagu lama, saya ingat waktu Natal bersama di Gelora Bung Karno Jakarta, banyak orang diberkati dengan pujian ini, dan pada pagi hari ini mari kita naikkan pujian kita agar kita tidak khawatir lagi karena Tuhan memelihara hidup kita. Burung pipit aja Tuhan pelihara, apalagi kita ciptaan Tuhan yang maha mulia. Agar kita jangan sampai menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang Tuhan beri. Jadi semasa Tuhan beri kesempatan, lakukan yang terbaik. Jangan khawatir, jangan takut. Kalau diberi masih tanggung jawab sebagai seorang karyawan, jadilah karyawan yang terbaik. Saya undang kita bangkit berdiri semua. Kita naikkan pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, Oh Tuhan, pakailah hidupku
Bapak Ibu. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan beri. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, kau nampak sapi dan Bapak berdoa. selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, haleluya. Hidup ini adalah kesempatan Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, kebenaran-Mu Tuhan sudah dibentangkan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, bahwasanya kami ada sampai hari ini Bapa, itu semuanya karena kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Bapa, firman-Mu Tuhan mengingatkan kami, untuk kami senantiasa menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Haleluya, firman-Mu mengatakan bahwa kekhawatiran tidak menambah sehasta dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga Tuhan, Engkau mengingatkan kami Bapa, untuk kami senantiasa hanya percaya kepadamu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, bahwa Engkau punya rancangan yang indah Tuhan. Haleluya. Bapa, biarlah Tuhan untuk menghadapi hari-hari ke depan ini Bapa, biarlah Tuhan Engkau memberikan kekuatan, iman kami diperbaharui, dan kami boleh senantiasa semakin yakin bahwa jalan kami bersama Tuhan, kami percaya bahwa segala sesuatu indah pada akhirnya. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami semuanya. Haleluya. Bapa, Engkau juga berkati hamba-Mu yang sudah memberitakan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau juga memberkati semakin kuat dan senantiasa diberikan kesehatan dan senantiasa diberikan hikmat makrifat, sehingga Bapa ke depan lebih lagi Bapa untuk Tuhan pakai senantiasa menjadi berkat. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami boleh berdoa. Kami percaya bahwa kami semuanya Bapa boleh diteguhkan dan iman kami boleh kuat dan kami boleh mengarungi ke depan ini Bapa dengan iman yang teguh, tidak khawatir dan tidak cemas. Dalam nama Yesus kami berdoa, yang percaya katakan amin. Amin. Terima kasih, kita masih tetap berdiri, kita berdoa. Kita sudah menerima kebenaran firman yang terbaik dalam hidup kita, yaitu suluh dan terang, dan bahkan itu berkat yang sungguh tidak ternilai, yaitu kebenaran firman Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik sebagai ucapan syukur bahwa kami masih diberi kesempatan Tuhan hidup. Biarlah, haleluya, Tuhan Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan, yang mengembalikan milik-Mu Tuhan. Kau berkati segala usaha, pekerjaan, kesehatan, rumah tangga, pendidikan anak-anaknya, dan terlebih lagi masa depan daripada anak-anak kami Tuhan. Kiranya Tuhan Kau balas lipat kali ganda Tuhan. Bahkan Tuhan mampukan kami Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun kami ada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan memberikan persembahan kami untuk pelebaran daripada kerajaan-Mu. Yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita pagi ini. Puji Tuhan, kita semua diberkati, amin.
Dan firman Tuhan yang kita sudah terima di hari ini. Dan kini saatnya kita akan mengembalikan berkat lewat persembahan kita. Mari, sementara kantong ke persembahan dijalankan, saya mengajak kita semua menaikkan pujian berikut. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Yes. Yes, amen. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi. Mari jemaat yang sudah memberikan persembahan saya udah semuanya yang bersama bangkit berdiri. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan hatiku bersyukur. Jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib kekuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Sekali lagi, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan kasih setiamu. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Glory, silakan duduk kembali. Dan berikutnya kita akan menyaksikan tayangan Newsweek. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan untuk mengetahui apa aja kegiatan kita sepekan ke depan. Silakan.
Puji Tuhan, demikian tayangan Newsweek dan ada beberapa hal yang saya akan bacakan kembali untuk penekanan ya. Di sepekan ke depan dalam catatan kami tidak ada yang berulang tahun pribadi. Tapi bila ada dan belum tercatat silakan. Tidak ada ya. Begitu juga ulang tahun pernikahan atau anniversary tidak ada dalam catatan kami. Jadi di sini catatannya adalah anniversary every day. Amin. Amin. Puji Tuhan. Info tambahan mengenai ibadah, waktu ibadah minggu depan tanggal 11 tambah 7, 18 Januari ya, tetap di Ballroom Infinity 8 Bali Hotel ini jam 8.30. Mari sedang jemaat kita ajak keluarga kita, indah kan ya bila kita bersekutu bersama. Bila ada available, tidak ada halangan, semua ada di rumah sehat, mari kita bersekutu bersama, memuji memuliakan namanya dan kita akan dikuatkan lewat firman Tuhan. Kemudian ada satu pengumuman tambahan, nah ini dia. Gerakan Bali Bersih Sampah, ini sesuai dengan Pergub Bali nomor 9 tahun 2025 mewajibkan pemilahan sampah, baik sampah organik, anorganik, residu, dan pengolahan sampah di sumbernya. Jadi kira-kira maksudnya kita belajar untuk mengolah sampah kita ya. Karena kita melihat sekarang ini beberapa waktu belakangan ini hujan sedikit banjir, hujan sedikit banjir. Yang disalahkan sampah yang bertumpuk ya. Yang bikin sampah kita. Jadi mari kita mengolah sampah kita, mengurangi, nah ingat, mengurangi sampah plastik. Gereja akan tidak menyediakan, sekarang kelihatan masih ada karena ini ada sumbangan ya. Jadi kita habiskan, jadi gereja akan tidak menyediakan air minum dalam botol kemasan plastik. Jadi please bawalah air minum masing-masing. Kita tahu apa yang kita butuhkan, mau bawa air putih, mau bawa teh, mau bawa kopi, silakan bawa tumbler masing-masing. Demikian pengumuman tambahan, sekian aja pengumuman tambahan dan mari kita semua bangkit berdiri, kita berikan apresiasi dong kepada semua yang sudah melayani di pagi hari ini. Terima kasih buat pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati, kita bersama-sama akan bergandengan tangan satu hati melayani dengan luar biasa lagi bagi pemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Mari kita akan nutup dengan doa berkat. Saya silakan kepada hambanya. Oke, terima kasih. Kita nyanyikan Pak Juan, kami memuji kebesaran-Mu. Kami kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Amin. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji Haleluya, Engkau saja yang layak kami sembah, Engkau saja yang layak kami puji dan agungkan. Agung mulialah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah berada bersama-sama kami Tuhan, memimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai tiba akhirnya. Kami akan menyelesaikan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur betapa baiknya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau saja yang layak kami sembah Tuhan.
Terima kasih karena Engkau saja yang layak kami tinggikan. Firman-Mu sudah kami dengar dan bahkan Tuhan tiba saatnya sementara kan kami pulang. Sebelum kami pulang, kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkati bangsa negara kami, baik pemimpin yang di pusat sampai di daerah Tuhan. Bapak Presiden Prabowo, wakilnya Bapak Gibran, demikian juga Gubernur Bali Pak Wayan Koster, wakilnya Pak Giri, Bupati Badung, Bapak Adi Arnawo dengan wakilnya, demikian juga kami serahkan lurah di mana kami ada. Haleluya, klien adat di mana kami ada, klien dinas kami serahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Bapak, pagi hari ini kami teringat dengan atasan-atasan kami dimanapun kami bekerja Tuhan. Haleluya, kami serahkan Tuhan orang-orang yang Kau, haleluya, libatkan ada di dalam hidup kami Tuhan. Agar mereka melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik dan bertanggung jawab juga Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan, Kau berkati iman mereka. Agar mereka Tuhan mengenal Engkau adalah satu-satunya jalan keselamatan dan hidup Tuhan. Agar mereka melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik Tuhan. Sebagai owner yang baik, sebagai pemimpin yang terbaik dalam hidup kami. Demikian juga kami jika kami sebagai karyawan atau rekan sekerjanya juga Tuhan Kau berikan hati yang sungguh-sungguh bertanggung jawab dalam hidup kami. Sehingga kami melakukan tugas tanggung jawab dengan baik Tuhan, dengan sungguh-sungguh seperti kami melayani Engkau Tuhan. Terima kasih kami serahkan Hotel Infinity ke dalam tangan-Mu Bapak GM Muksin, demikian juga teman-teman haleluya, selnya Pak Cok, Bu Ayu, teman-teman yang lain Tuhan, agent juga tetap kami serahkan mereka ke dalam tangan penyertaan yang daripada Engkau Tuhan. Biarlah haleluya lewat ownernya Bapak Gun Tuhan Kau berkati Tuhan, banyak jiwa-jiwa diselamatkan karena Engkau Tuhan haleluya memberikan kekuatan pertolongan dan dalam misi-misi kami Tuhan. Demikian juga kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan, kami serahkan seluruh usaha pekerjaan kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan pekerjaan kami ke dalam tangan-Mu, kami serahkan kesehatan kami ke dalam tangan-Mu. Kehidupan kami, rumah tangga kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau berkati hidup nikah kami. Engkau berkati haleluya usaha pekerjaan kami. Engkau berkati kesehatan kami, terlebih lagi Tuhan Engkau berkati haleluya sekolah anak-anak kami Tuhan. Cita-citanya Tuhan Kau buat berhasil Tuhan. Demikian juga Tuhan haleluya, terima kasih atas tahun ini Tuhan. Biarlah kami haleluya menginjakkan kami sungguh-sungguh menyerahkan sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Karena kalau kami bersama Engkau tidak ada perkara yang mustahil Tuhan. Engkau akan senantiasa menuntun, memimpin, membimbing dan bahkan Engkau menolong kami. Dan Engkau mengingatkan kami lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, jika ada saudara-saudari kami yang saat ini tidak bisa hadir karena kelemahan tubuh. Pak Ronald Tuhan, biarlah kesembuhan yang daripada Engkau terjadi Tuhan. Dan sehat kembali Tuhan, segala bentuk bakteri tipes apapun yang mengganggu semua disingkirkan, darah Yesus menghancurkan. Oleh bilur-bilurnya Bapak Ronald sehat. Esther juga Tuhan Kau berkati Tuhan. Lambungnya Tuhan pulih sehat kembali karena mujizat yang daripada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, ada saudari kami Helen sama Paulo yang mungkin akan berangkat balik ke Italia Tuhan. Tetap kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah haleluya saudara kami ini Tuhan dalam keadaan sehat, pemeliharaan yang daripada Engkau Tuhan. Haleluya, terima kasih orang tua kami yang tidak hadir bersama kami. Oma Adolpina, Bu David, demikian juga tetap kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam masa tuanya orang tua kami tetap sehat, terpelihara yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anak-anak kami, demikian juga putra-putri kami Tuhan. Biarlah mereka bertumbuh menjadi seorang muda-mudi yang sungguh-sungguh hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, Kau berikan jodoh yang sepadan buat mereka yang belum punya jodoh Tuhan. Bagi mereka yang belum punya pekerjaan juga Tuhan, Kau berikan haleluya pekerjaan. Mereka yang saat ini sedang belajar studi juga Tuhan, Kau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Mari kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera, pemeliharaan daripada Tuhan Yesus Kristus oleh kekuatan kuasa Roh Kudus-Nya melimpahi kita semua saat ini, esok lusa sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Kami terima berkat-Mu dan mampukan kami untuk menjadi berkat dimanapun kami ada. Diberkati kami rumah tangga-Mu, diberkati kami masa depan-Mu dan bahkan Tuhan
Mulai saat ini kami Tuhan belajar untuk menjadi berkat dimanapun kami. Yang menerima berkat, mari semua katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih tim Praise and Worship, terima kasih Cucu.